Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda dimanapun Anda berada. Semoga di sore hari yang cerah ini saya doakan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Sahabat PGH, senang sekali berjumpa dengan Anda yang senantiasa setia bersama kami Pedagang Tani Hasan 99 Bandar Lampung. Saya Coach Nenden Teresia yang saat ini juga didampingi oleh Risma Natiara Sari. Tentu sudah Anda lihat di tayangan-tayangan sebelumnya diskusi saya dengan Risma Natiara Sari. Jadi kalau misalnya kita saat ini masih berada di lokasi Bandar Lampung, qadarullah di alam yang indah ini, di tempat kami berdomisili Bandar Lampung, banyak sekali keindahan-keindahan yang Allah ciptakan dan hadirkan untuk kita dapat belajar dan memaknai semua yang telah terjadi. Dan masa saat ini juga tetap ya Risma, dalam kondisi PPKM ya, yang semuanya juga serba terbatasi. Namun ingat bahwa kita juga tetap bebas merdeka untuk terus berkarya. Luar biasa di situ. Ya baik, hari ini satu topik yang menarik sesungguhnya. Kenapa menarik? Karena kalau saya terinspirasi daripada matahari yang memang saat ini sudah hampir terbenam ya, sudah jam 4:30 ya ini ya Risma ya, kurang lebih seperti itu. Kebetulan di view di kamar kami ini tidak langsung menyoroti matahari, namun kami dapat sinarnya yang sangat terik dari siang tadi. Jadi dari situ saya akhirnya terinspirasi belajar tentang matahari. Seperti kita ketahui bersama, matahari itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Risma sependapat dengan saya. Kalau nggak sependapat, ya bertanyakan juga ya. Nah, karena ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu patuh pada aturannya, maka kita kembali lagi kepada sang pengatur itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang juga menciptakan matahari dengan panasnya yang luar biasa, yang namun dengan panasnya itu mampu membuat kita lebih sehat. Coba sekarang di masa COVID ini, pandemi seperti ini, matahari itu dikejar-kejar terus. Jadi yang paling keren itu adalah matahari saat ini. Kenapa? Berjemur gitu ya Bu. Berjemur, dan tentu saja imunitas bisa meningkat karenanya, karena ada vitamin D di dalamnya. Nah, jadi belajar dari matahari yang Allah ciptakan, dan matahari itu ada di manapun kecuali mungkin ada di kutub utara ya Risma ya, kalau tidak salah ya, yang semuanya dingin tanpa ada matahari. Nah, jadi kalau kita belajar dari matahari, apa yang bisa kita dapatkan dari matahari? Pertama, karena ini ciptaan ilahiyah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu seluruh ciptaannya banyak kebermanfaatannya. Seperti halnya kita, kalau kita sebagai manusia, hambanya yang diciptakan dengan sempurnanya tanpa ada kebermanfaatan, tentu saja itu akan merugi dan kembali kepada kekosongan hati kita sendiri ya Risma. Merasa bahwa diri tidak bermakna untuk menjalani proses atau perjalanan kita semasa ada di dunia ini. Jadi pelajaran tiga hal nih, tiga aspek yang dapat kita pelajari dari sinar matahari ini. Matahari yang pertama tentu saja karena tadi bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Aspek pertama adalah sinarnya. Sinar matahari yang ditunggu-tunggu terus. Beberapa hari yang lalu Risma tahu ya, di Bandar Lampung cuaca sudah agak kalau September itu pasti kan ber ya, hujan. Jadi baru 2 atau 3 hari ini ya ada panas, dan itu sangat dirindukan
Jadi sinarnya itu dirindukan. Jadi aspek pertama adalah sinar ya. Nanti kita akan diskusi lagi dengan Risma, sinar yang seperti apa, dan kalau itu ada di dalam diri kita sebagai manusia, sebagai hamba makhluk ciptaannya juga, itu tentu saja akan membawa dampak yang besar sekali bagi lingkungannya. Dan yang kedua nih, aspek yang kedua selain sinar itu cinta. Luar biasa ya. Kalau cinta, saya berbicara cinta. Adakah manusia yang tidak membutuhkan matahari? Ini semua butuh ya. Dan kalau berbicara cinta, coba kita lihat dari matahari. Matahari itu tidak pilih dia mau bersinar di mana. Dia tidak pernah memilih tempat, lokasi, ataupun siapa yang dikehendakinya untuk disinari. Nah itu luar biasa. Jadi kalau disebutkan cinta ada unconditional love. Artinya bahwa cinta tak bersyarat, sesuai kehendaknya. Kalau matahari itu akhirnya menyinari di bandar Lampung, tapi dia juga tetap menyinari di tempat lain, di wilayah lain. Nah itu yang membuktikan bahwa matahari itu punya cinta. Jadi punya kasih sayang juga di situ kepada semuanya. Karena justru matahari pun dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Jadi setelah nanti ada air, terus kemudian ada matahari, airnya tumbuh deh. Nah, jadi kalau ada yang mengeluh kepanasan, aduh, saya tuh nggak takut juga sih ya, hitam manis gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga nih ya. Kalau tadi unconditional love, cinta tanpa syarat yang diberikan matahari kepada kita semua makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini. Yang ketiga ini puasa. Jadi aspek yang ketiga itu adalah puasa. Loh, kenapa puasa? Atas kehendaknya, atas izinnya, matahari itu tidak pernah telat. Jadi dia disiplin akan waktu. Kapan dia terbit, kapan dia tenggelam. Dia selalu disiplin. Nah inilah yang disebutkan bahwa kuasanya itu luar biasa. Karena tentu saja ketika matahari itu terbit, dia tepat waktu. Dan dia pun tenggelam, pasti tepat waktu. Kecuali ketika qadarullah ya, Allah menentukan bahwa pada saat itu kehendaknya adalah turunnya hujan. Nah, dari tiga aspek ini, apa yang bisa kita dapatkan untuk bisa belajar dari matahari? Boleh sekarang Risma bicarakan. Kita kan sekarang lagi ngobrol ya. Aspek yang pertama tadi tentang sinar. Jika kita sebagai manusia bisa mengambil hikmah, makna pembelajaran daripada sinar matahari itu, yang pertama adalah sinar. Bagaimana tentang diri kita? Apakah kita bisa menjadi matahari dengan sinarnya? Menurut Risma bagaimana? Kalau menurut Risma ya dan sahabat semua, kita sendiri itu bisa memang sangat bisa belajar dari matahari, dari ciptaan Allah itu sendiri. Seperti halnya matahari itu ada sinar, kita juga sesungguhnya itu memiliki sinar. Ya, Kalau sinar kita tertutup, gitu seperti halnya matahari yang tertutup kabut, itu kan dia sinarnya tidak terlalu tampak. Menyinarinya itu tidak berkilau itu gitu. Nah sama halnya dengan kita ya Bu ya. Ternyata kalau diri kita itu sinarnya tertutup dari kabut-kabut atau hal-hal negatif, energi-energi negatif itu tidak terlalu tampak untuk mempengaruhi orang-orang supaya bermanfaat untuk orang-orang gitu. Kita bisa menyinari orang-orang di sekitar kita. Kalau kita masih banyak energi-energi negatifnya, ternyata sulit juga ya Bu untuk menyinari orang-orang di sekitar kita. Energi negatif lagi coba. Energi negatif itu seperti apa sih ya? Kesedihan termasuk nggak? Termasuk. Kesedihan. Nah itu sangat tidak. Ternyata ketika matahari itu tidak bersinar, bukan berarti dia tidak tepat waktu ya Risma ya. Barangkali atas kehendaknya sinar matahari itu tertutup oleh awan mendung. Nah iya. Itu yang Risma maksudkan. Iya Bu. Energi negatif seperti sedih, Marah, marah, kecewa. semua juga termasuk.
Kecewa. Aduh, kalau kecewa nggak ada sinarnya. Jadi kalau misalnya pun kita tampil cantik menarik, tapi belum tentu menawan ya. Nah iya Bu. Nah ini dia yang repot karena nggak ada sinar di dalam kan. Jadi kalau misalnya kita tuh bisa aja seluruh perempuan itu ya perempuan dan laki-laki loh tentunya, karena sahabat PGH juga bisa aja laki-laki ya kalau banyak ya sahabat PGH ya. Kalau kita bertemu seseorang tanpa sinar, tentu yang ada kita bisa saja tertarik. Tapi ketika kita bersama dalam waktu yang mungkin 1 jam, ya disitulah perbedaannya. Tidak nyaman. Kalau sinar dari inner beauty-nya itu akan membuatnya nyaman dan akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa tertawa. Nah itu dia kuncinya. Jadi ini juga kunci ya sahabat PGH. Kenapa? Ternyata kami menemukan lagi tentang sinar itu. Wow, luar biasa sekali. Ya itu baru satu loh sinar. Nah yang kedua bagaimana? Apa ada lagi tambahannya tentang sinar? Jadilah seperti matahari yang bersinar karena dengannya kamu dapat menemukan dan apa ya kalau dibilang selain kita menemukan bahwa adanya kehangatan juga di situ ya. Iya. Dan kita akan menjadi hangat dan menghangatkan tentunya. Jadi sekarang ini semua mau bisa jadi menarik dan menawan atau menarik saja? Menawan. Wah, luar biasa ya sahabat PGH. Wah, seru banget kan ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita di sore hari ini hanya di Bandar Lampung ya. Nah yang kedua tadi tentang cinta. Matahari itu memberikan cinta kepada kita karena dia tidak pernah pilih kasih. Nah bagaimana dengan kita? Kita harus jadi seperti apa? Belajar lagi dari matahari nih ya Bu ya. Cinta. Matahari itu memiliki cinta, sinar cinta. Dalam diri kita pun itu sangat amat harus mau. Memang benar-benar harus kita memiliki cinta dalam diri kita sendiri kalau Oke, diri sendiri. Nah, cintai juga itu sebelum ke orang lain memang harus mencintai diri sendiri ya Bu ya. Setuju banget ya sahabat PGH. Sama halnya dengan matahari. Matahari itu dia tidak pernah membeda-bedakan setiap kondisi, setiap dimanapun untuk membagikan cintanya. Nah, kalau itu bisa kita ambil ke diri kita sendiri, kita juga jadi lebih sangat bermanfaat juga untuk orang-orang dan lebih jernih lagi hati kita ya. Tidak membeda-bedakan orang dari kasta, dari bentuk rupa, semuanya sesama saudara, sesama manusia kita harus mencintai. Betul, saudara, sesama ya berarti ya human ya, manusia. Jadi kalau kita berbicara saudara human nih, manusia nih ya, otomatis dong itu tentu tidak membeda-bedakan apakah dia dari daerah mana, sukunya apa, bahkan agamanya apa. Nah, kita dapatkan satu poin ini. Dan disinilah indahnya Islam, rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi semesta alam. Semesta alam itu tentu saja bukan hanya manusia kan? Betul sekali. Dan manusia itu berbeda-beda tapi tentu saja jika kita menjadi rahmatan lil alamin, kita tidak pernah bisa membeda-bedakan. Nah, manfaatnya itu harus dirasakan semuanya. Ya kan? Risma setuju begitu kan? Setuju banget. Nah, rahmatan lil alamin di garis bawahnya dari apa yang Risma jelaskan dan uraikan tadi sahabat PGH. Nah, inilah yang menarik sekali ya. Jadi kalau unconditional love, cinta tak bersyarat dan itu tidak pernah membeda-bedakan siapapun, itu diberikan. Itulah sinarnya matahari. Dan jadilah diri kita seperti sinar matahari itu yang bersinar, yang memberikan cinta. Kenapa? Karena cinta itulah yang menumbuhkan cinta Allah pada kita, kasih sayang Allah pada kita. Itulah yang menumbuhkan jiwa kita dan mengembalikan kita kembali kepada fitrah kita, kembali kepada jalan yang tentunya bersinar karena dialah sang maha cahaya itu, dia yang sangat bersinar. Sehingga kalau kita tampak bersinar, tentu saja kita harus ingat ini Risma, hambanya, ciptaannya sudah bersinar seperti itu.
bagaimana sama penciptanya. Wah, Lama-lama kalau kita kenal sama Allah, kita kangen ya. Kayaknya nggak butuh yang lain kayaknya ya. Tapi inilah proses kita. Masya Allah, di dalam hati itu kayak deg-degan gitu. langsung Kayak berdesir gimana gitu. semua darah. Ya. Itulah sahabat VGH ya. Tapi saya Risma dan seluruh tim VGH juga dalam perjalanan untuk kembali mencapai tujuan utama, yaitu kembali ke hadapannya dalam kondisi yang juga bersinar. Jadi kita mendatangi sinar cahaya. Itulah kenapa di setiap event, momen-momen, kesempatan yang Allah berikan seperti ini, harapannya kita bisa berbagi manfaat ya Risma, dengan sebanyak-banyaknya tanpa harus membedakan dan tanpa harus berpikir tentang keuntungan dan kepentingan. Itulah luar biasanya Allah menciptakan kita dan memberikan kita cintanya, sehingga kita itu tidak kehabisan cinta yang harus terus dibagikan, karena ada Dia Sang Maha Cinta itu, dan memberikan cintanya tanpa batas dan tanpa syarat. Ingat, tanpa syarat juga kalau kita belajar dari itu semua. Kenapa? Karena Allah berikan cinta untuk semuanya. Hambanya yang lemah, hambanya yang kalau kita bilang suku, agama, ras, segala macam itu juga diberikan cinta kasih sayang. Nah, tapi kembali, apakah kita menyadari cintanya, kasih sayangnya? Itu yang harus kita pahami bersama ya sahabat PGH ya. Jadi ketika kita belajar dari suatu hal, maka Anda akan bisa menemukan siapa yang sesungguhnya Anda cari di muka bumi ini, siapa yang sesungguhnya Anda rindukan selama ini. Kalau Anda merasakan kurangnya sinar atau kurangnya cinta, berarti Anda kaji di dalam diri, evaluasi, muhasabah diri, bahwa ternyata yang kita butuhkan sesungguhnya siapa. Saya juga masih belajar di sini. Masya Allah ya, itu baru 2 poin tadi ya, dari 2 aspek matahari. Kita belajar dari matahari, yang pertama sinar, yang kedua cinta. Dan yang ketiga inilah, kalau kita jadi matahari dengan puasa, kan tadi sudah disebutkan matahari itu selalu disiplin waktu, kapan dia terbit, kapan dia tenggelam. Dan tentu saja kalau sudah tahu seperti ini, matahari tidak pernah ingkar janji. Bagaimana dengan kita? harus banget ada dalam diri kita, karena kalau puasa itu kita belajar dari matahari ya, dari matahari memiliki puasa itu ada di dalam diri kita, tidak hanya disiplin soal waktu semuanya, bahkan yang seharusnya kita tahu aturannya nih, mana yang baik, mana yang buruk, itu bahkan bisa kita terapkan juga, harus sesuai dengan ranahnya. Dan kalau kita belajar dari matahari itu sudah, yang dari puasa itu ada di dalam diri kita, sudah pasti kita melakukan apa yang baik dan bukan apa yang buruk. Itu berarti ada bad habit and good habit yang tetap harus kita perbaiki setiap harinya ya. Karena tentu saja kalau udah dibilang disiplin tepat waktu, kalau kita mau belajar dari matahari itu udah oke lah, keren banget kan, akan belajar dari matahari. Dan dia tidak pernah ingkar janji. Dia selalu adil. Kalau saya melihatnya seperti itu ya, karena gini ya, mungkin kita melihat bahwa pada saat ini di sini nih di Bandar Lampung ini sekarang pukul 16.55 ya. Iya. Dia masih ada. Nah, bagaimana dengan Indonesia Timur? Beda berapa jam? Bagaimana dengan kalau kita keluar negeri yang beda 8 jam? Itu artinya dia selalu taat pada aturannya. Dia menerangi semuanya. Jadi kalau menurut saya yang awam nih ya, tentang bagaimana matahari, planet, bumi dan lain sebagainya, ketika dia berputar seperti itu, artinya dia juga mengikuti aturan yang berlaku, yang ditugaskan untuknya, sehingga dia tidak pernah pilih kasih tadi adil. Jadi ada perbedaan waktu ketika dia bersinar dan tenggelam. Ya, kalau saya nih, ada sahabat saya dari Bali. Kalau sahabat pengen ada yang di Bali ya,
kita beda berapa jam. Dan saat itu ketika di sini tenggelam, di sana juga karena beda 1 jam ya biasanya ya begitu, sehingga saya merasakan sekali pada saat itu kalau sedikit berkisah tentang Ramadan saat ada di Bali begitu ya, kan luar biasa banget. Jadi kalau di sini itu udah buka puasa, di sana kan belum juga kan. Wah, itulah yang membedakan, karena kita juga bisa melihat ukuran waktu dari matahari ya. Kalau dulu nggak ada HP, nggak ada jam, jadi dilihat dari matahari juga, belajar dari matahari. Karena matahari itu selalu tepat waktu. Dia adil dan tidak pernah indikasi. Dia selalu menepati janjinya. Wah, jadi sahabat PGH, bagaimana coba jika kita bisa belajar dari matahari saja? Luar biasa ya, banyak sekali manfaat yang bisa kita sendiri dapatkan maupun masyarakat atau umat ya Risma ya. Dan itulah membuktikan bahwa seluruh ciptaannya, alam semesta ciptaannya itu betul-betul dia ciptakan dengan kesempurnaannya, dan yakin bahwa segala sesuatunya memang diatur sama Allah SWT. Jadi kalau nanti dikatakan matahari kok berkuasa, karena dia tadi disiplin itu, dia mengatur sendiri akhirnya. Tapi tentu saja ada Sang Maha Pengatur, karena dia sendiri matahari itu tentu saja mengabdi taat kepada perintah Allah. Nah, kalau Allah katakan kamu stop dulu karena akan ada mendung, yang tadi Risma katakan deh ya, jadi nggak pernah bisa menyinari lagi karena di dalamnya juga sudah gelap ya Risma ya. Nah itu, jadi apa nih Risma kesimpulannya? 3 hal kita belajar dari ciptaan Allah yang bernama matahari ya. Yang pertama tadi adalah sinar, yang kedua cinta, yang ketiga puasa. Jadi kesimpulannya kalau itu ada atau kalau kita bisa belajar itu semua, apa yang bisa kita dapatkan sehingga kita akhirnya bisa menjadi manusia yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi banyak orang. Gimana Risma? Kalau kita sudah belajar dari 3 aspek matahari ini dan itu tertanam dalam diri, bahkan itu bisa menjadi penyelamat kita. Penyelamat ya, Bisa menjadi penyelamat. Dari sinar itu kita bisa menyinari orang-orang di sekitar kita, bisa lebih bermanfaat. Orang-orang kita mau berdakwah pun untuk kenyamanan kan, untuk menyampaikan dakwah kita itu kepada orang-orang. Nah dari sinar itu kita bisa menghantarkan kenyamanannya kepada mereka. Yang pertama itu dulu. Baru setelahnya kita bisa sampaikan pelan-pelan apa yang memang Allah perintahkan untuk diberitahu kepada orang lain. Kemudian terkait cinta, nah itu juga bisa menjadi penyelamat kita. Contohnya nih, Risma dan Ibu Nenden itu sangat amat suka kucing. Oh, kucing. Salah satu bentuk cinta dari kita kepada salah satu makhluknya Allah, yaitu binatang. Nah, suatu hari misalnya ketika kita sudah sampai di dunia akhirat, maksudnya di akhirat gitu ya, di akhirat nanti itu juga bisa jadi penyelamat kita kan, salah satunya kucing itu. Barangkali dia nanti ngomong sama Allah kan, bilang Ibu Nenden itu adalah orang yang sangat amat baik, yang mencintai saya, yang merawat saya ketika saya ada di dunia. Salah satu bentuk cinta tulus kita kepada makhluknya Allah, salah satu cinta yang bisa kita berikan kepada siapapun itu, tidak hanya binatang, tidak hanya manusia, juga seluruh tumbuhan-tumbuhan itu gitu kan. Alam yang kita lihat kotor, terus kita lihat ada sampah kita ambil, itu kan salah satu bentuk cinta. Itu juga bermanfaat untuk orang-orang, untuk jadi alamnya itu tidak rusak. Kita bentuk apa ya, bentuk menjaga juga kan ya Bu ya, untuk menjaga segala alamnya. Orang-orang juga menikmatinya, jadi udaranya sejuk, jadi kena juga tuh ininya kebermanfaatannya gitu kan. Terus terkait puasa juga kita jadi lebih tahu aturan dan lebih melakukan hal-hal yang sesuai aturan itu tadi. Jadi ranah-ranah yang tidak boleh kita lakukan itu pasti tidak kita lakukan kan, karena kita sudah belajar dari matahari tadi itu yang sifatnya puasa itu tadi kan. Terus ada di dalam diri kita menerapkan hal itu, kita tidak
tidak melanggar segala aturan-aturannya, kita disiplin dengan perintah-perintahnya Allah, kita mengikuti rules-nya, insya Allah ketiga aspek ini ketika ada di dalam diri kita bisa menjadi penyelamat kita nanti di akhirat. Amin, Allahumma amin. Jadi bukan hanya penyelamat kita, namun juga bisa menyelamatkan banyak orang. Nah, jadi itu juga yang saya belajar dari Matahari, bahwa sesungguhnya seorang guru sejati laksana matahari. Nah, ketika dia terlalu jauh, orang-orang yang terlalu jauh, itu tentu dia gagal bukan. Tapi ketika dia terlalu dekat pun, apa yang terjadi? Dia akan terbakar sudah. Jadi disinilah yang dikatakan, apapun yang Allah ciptakan ini di muka bumi, Allah persilahkan untuk mengambil manfaatnya sebanyak-banyaknya, namun ingat sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, secukupnya, gitu ya. Jadi itulah yang saya pelajari semua dari alam semesta ciptaannya, termasuk ini sekarang dari matahari, ya. Jadi sahabat PGH, apa yang kami diskusikan sore ini yang dapat Anda ambil atau petik maknanya atau pembelajarannya, jika kita bisa memberikan sinar, jika kita bisa memberikan cinta tanpa syarat, dan kita sudah mulai mampu untuk mengatur diri, disiplin terhadap diri, dan tentu saja tidak pernah ingkar janji baik kepada sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah Anda sudah mendapatkan pembelajaran bermakna dari indahnya ciptaan Allah yang bernama matahari. Matahari inilah yang mampu menyinari hati kita, yang mampu menghangatkan diri kita, dan akhirnya dari kita hangat, maka kita dapat menghangatkan sesama. Itulah sore kami di Bandeng Lampung dengan cuaca yang sangat hangat, seperti hati kami berdua, hangat dan menghangatkan. Semoga Anda semua mendapatkan pembelajaran yang bermakna bagi diri Anda sendiri. Dan insya Allah di lain kesempatan kita semua, barangkali nanti saya akan didampingi siapa lagi ya, akan memberikan topik yang menarik yang tentu saja semuanya adalah hikmah daripada pembelajaran atau perjalanan yang sering kita sebut sebagai perjalanan-perjalanan yang melelahkan, namun ternyata disitulah tersimpan berjuta makna dan keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dari kami. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa kembali di tayangan-tayangan selanjutnya. Ada pesan lagi semua? Di closing terakhir adalah belajarlah dari matahari, maka hidupmu insya Allah akan lebih ya. Itu dari kami, saya Coach Megan Teresia dan saya Rizal Tiara Sari. mohon pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.